Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riansyah sebagai mahasiswa Universitas Terbuka Bengkulu dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD dengan NIM 856871032. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menyelami atau mempelajari sejarah dasar negara kita, yaitu Pancasila. Bukan hanya sekedar sebagai pembelajaran sejarah, tetapi sebagai bekal moral dan nilai yang sangat relevan bagi kita sebagai generasi muda Indonesia. Baik, dengan mata kuliah Pancasila, materi pertama yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, yaitu proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Sebelum masuk ke materinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Pancasila. Pancasila merupakan cerminan cita-cita luhur yang tertanam dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Bukan sekedar daftar prasa, Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan negara. Warisan agung bangsa Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila perlu dilestarikan dan diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman dan penerapan cita-cita Pancasila, kita dapat membangun bangsa yang maju, berkeadilan, dan sejahtera. Materi yang pertama yaitu mengenai sidang BPUPKI, awal mula gagasan dasar negara. Pada tahun 1945, menjelang kemerdekaan Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya dimulai pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul perdebatan besar, apa dasar negara Indonesia merdeka nanti? Nah, pada pertanyaan tersebut, ada beberapa tokoh yang menyampaikan gagasannya. Namun, pada sesi kali ini kita hanya mengambil 3 tokoh besar dalam peristiwa ini. Ada 3 tokoh besar yang mengemukakan pandangannya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas, yaitu yang pertama pri kemanusiaan, kebangsaan, mufakat, kesejahteraan rakyat, dan ketuhanan. Supomo lebih menekankan asas negara integralistik yang menolak liberalisme. Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 menyampaikan pidato yang monumental yang memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Pidato lahirnya Pancasila telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Pidato ini menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia untuk menghasilkan ide-ide cemerlang yang patut dijadikan contoh bagi semua orang. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pancasila masih berlaku hingga saat ini dan menjadi landasan bagi pertumbuhan bangsa Indonesia. Dalam pidatonya, Soekarno menyebut 5 sila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sambutan terhadap pidato ini sungguh luar biasa. Sejak itulah tanggal 1 Juni dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Selanjutnya, mengenai Piagam Jakarta dan upaya merumuskan kesepakatan. Setelah sidang BPUPKI yang pertama, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, K.H. Wahid Hasyim, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Tugas mereka adalah merumuskan dasar negara yang bisa diterima seluruh kelompok yang nasionalisis dan religius. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta yang memuat rumusan dasar negara, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Rumusan ini kemudian menjadi dasar bagi pembukaan Undang-Undang 1945. Namun, beberapa kalangan dari Indonesia Timur, khususnya umat non-muslim, merasa tidak terwakili dan keberatan dengan frasa tersebut. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dilakukan. Dalam sidang ini diputuskan yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang 1945 dan yang kedua menjadikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Negara Indonesia dan wakilnya yaitu Bapak Muhammad Hatta, serta yang paling penting mengubah sila pertama dalam Piagam Jakarta. Frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang kita kenal sekarang ini. Keputusan ini menunjukkan betapa besar jiwa kebangsaan dan semangat toleransi dari para pendiri bangsa. Mereka rela berkompromi, mengutamakan persatuan, dan tidak memaksakan kehendak kelompoknya. Dari proses sejarah ini, kita bisa melihat bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya dirumuskan, tapi dihidupkan oleh para pendiri bangsa. Beberapa nilai yang tercermin dalam peristiwa ini yaitu yang pertama, persatuan. Keputusan mengubah sila pertama menunjukkan upaya menjaga keutuhan bangsa. Toleransi antar agama, semua kelompok duduk bersama mencari kesepakatan tanpa saling menyudutkan. Dan yang ketiga yaitu musyawarah, segala keputusan diambil melalui diskusi dan mufakat, bukan paksaan. Keempat yaitu nilai demokrasi, semua pendapat didengar, baik dari kalangan Islam maupun non-Muslim. Keadilan sosial, Pancasila dirancang untuk menjadi dasar negara yang adil bagi semua golongan. Nah, sebagai refleksi pribadi, atau pelajaran bagi generasi muda terhadap peristiwa tersebut, sekarang kita sebagai generasi muda, terutama saya, merasa sangat terinspirasi oleh semangat para pendiri bangsa. Mereka bukan hanya pintar, tapi juga bijak dan rendah hati. Mereka bisa mempertahankan kepentingannya sendiri, tapi mereka memilih jalan tengah demi Indonesia yang bersatu. Pelajaran yang bisa kita ambil, di zaman sekarang kita juga hidup dalam masyarakat yang majemuk. Kita harus belajar untuk tidak egois, tidak memaksakan pendapat dan mampu berdialog dengan damai. Kita harus menjaga nilai persatuan, terutama di era media sosial yang mudah memecah belah. Dan yang paling penting, mengamalkan Pancasila bukan hanya hafalan yang ada dan hanya sebatas di kepala, tapi tindakan saling menghormati, membantu sesama, jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penutup pada sesi ini, mari kita renungkan bersama-sama, rekan-rekan mahasiswa, jika para pendiri bangsa saja bisa saling menghormati dan bersatu di tengah perbedaan yang besar, mengapa kita yang hidup di zaman kemerdekaan tidak melakukan hal yang sama? Pancasila adalah warisan terbesar bangsa ini. Tugas kita bukan hanya mempelajari, tapi menghidupkannya dalam tindakan nyata. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita semua menjadi generasi muda yang tidak hanya bangga menjadi orang Indonesia, tapi juga pantas menyandangnya. Saya Muhammad Rehansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.